Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pertemuan terakhir sebelum ujian tengah semester, kita jumpa lagi dalam mata kuliah pengantar ekonomika pada program studi ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka. Topik pertemuan ketujuh adalah tentang keuangan publik dalam ekonomi Islam. Pokok bahasan akan terdiri dari sejarah keuangan publik Islam, keuangan publik pada masa Khulafaur Rasyidin, karakteristik keuangan publik. Sejarah keuangan publik Islam. Keuangan publik pada masa Rasulullah SAW. Untuk memahami sejarah keuangan publik pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, dapat dilihat dari praktek dan kebijakan yang diterapkan oleh beliau dan para sahabat. Keuangan publik pada masa Rasulullah berangkat dari kedudukan beliau sebagai kepala negara. Begitu juga dengan para sahabat. Setelah selama 13 tahun di Makkah, beliau hijrah ke Madinah. Pada saat hijrah ke Madinah, kota ini masih dalam keadaan kacau, belum memiliki pemimpin atau raja yang berdaulat. Dua hal penting yang telah dijalani dan diubah oleh Rasulullah pada waktu itu adalah: pertama, adanya fenomena unik, yaitu bahwa Islam telah membuang sebagian besar tradisi, ritual, norma-norma, nilai-nilai, dan tanda-tanda, serta patung-patung dari masa lampau, dan memulai yang baru dengan negara yang bersih. Semua peraturan dan regulasi disusun berdasarkan Al-Quran dengan memasukkan karakteristik dasar Islam. Kedua, negara baru dibentuk tanpa menggunakan sumber keuangan ataupun moneter, karena negara yang baru ini sama sekali tidak diwarisi harta, dana, maupun persediaan dari masa lampaunya. Sumber sekunder keuangan negara. Di samping sumber-sumber pendapatan primer yang digunakan sebagai penerimaan fiskal, pemerintahan pada Rasulullah mempunyai beberapa pendapatan sekunder, seperti uang tebusan untuk tawanan perang, pinjaman-pinjaman setelah penaklukan kota Mekah, khumus atau rikas harta karun temuan pada periode sebelum Islam, amwal fada berasal dari harta benda kaum muslimin yang meninggal tanpa waris, atau berasal barang-barang muslim yang meninggalkan negerinya, wakaf, nawaib, zakat fitrah, dan bentuk lain sedekah seperti kurban dan kafarat. Lembaga keuangan negara itu Baitul Mal. 15 abad yang lampau tidak ada konsep yang jelas mengenai cara mengurus keuangan dan kekayaan negara di belahan dunia manapun. Pemerintah suatu negara adalah badan yang dipercaya untuk menjadi pengurus tunggal kekayaan negara dan keuangan. Rasulullah adalah kepala negara pertama yang memperkenalkan konsep baru di bidang keuangan negara di abad ke-7, yaitu semua hasil pengumpulan negara harus dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan negara. Hasil pengumpulan itu adalah milik negara dan milik individu. Tempat pengumpulan ini disebut Baitul Mal atau bendahara negara. Semasa Rasulullah masih hidup, Masjid Nabawi digunakan sebagai kantor pusat negara sekaligus menjadi tempat tinggal Rasulullah dan Baitul Mal. Keuangan publik pada masa Khulafaur Rasyidin. Masa kekhalifahan Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq terpilih sebagai khalifah dalam kondisi miskin, sebagai pedagang dengan hasil yang tidak mencukupi kebutuhan keluarga. Sejak menjadi khalifah, kebutuhan keluarga Abu Bakar diurus oleh kekayaan dari Baitul Mal. Menurut beberapa keterangan, beliau diperbolehkan mengambil 2,5 atau 2/3 dirham
setiap harinya dari Baitul Mal dengan tambahan makanan berupa daging domba dan pakaian biasa. Setelah berjalan beberapa waktu, ternyata tunjangan tersebut kurang mencukupi, sehingga ditetapkan 2.000 atau 2.500 dirham, dan menurut keterangan lain 6.000 dirham per tahun. Selama sekitar 27 bulan di masa kepemimpinannya, Abu Bakar Siddiq sangat memperhatikan keakuratan perhitungan zakat. Zakat selalu didistribusikan setiap periode dengan tanpa sisa. Sistem pendistribusian ini tetap dilanjutkan bahkan hingga beliau wafat. Hanya 1 dirham yang tersisa dalam perbendaharaan keuangan. Sumber pendanaan negara yang semakin menipis menjelang mendekati wafatnya menyebabkan kekayaan pribadinya dipergunakan untuk pembiayaan negara. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, ada beberapa hal penting yang perlu dicatat berkaitan dengan masalah kebijakan keuangan negara pada masa Khalifah Umar. Di antaranya adalah masalah Baitul Mal, kepemilikan tanah, zakat dan ushur, sedekah untuk non-muslim, mata uang, klasifikasi pendapatan negara, dan pengeluaran. Pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan, Utsman bin Affan adalah khalifah ketiga. Pada 6 tahun pertama kepemimpinannya, Balkh, Kabul, Ghazni, Kerman, dan Sistan ditaklukkan. Untuk menata pendapatan baru, kebijakan Umar diikuti. Tidak lama setelah negara-negara tersebut ditaklukkan, kemudian tindakan efektif diterapkan dalam rangka pengembangan sumber daya alam. Aliran air digali, jalan dibangun, pohon buah-buahan ditanam, dan keamanan perdagangan diberikan dengan cara pembentukan organisasi kepolisian tetap. Khalifah Utsman tidak mengambil upah dari kantornya. Sebaliknya, dia meringankan beban pemerintah dalam hal yang serius. Dia bahkan menyimpan uangnya di bendahara negara. Hal ini menimbulkan kesalahpahaman antara Khalifah dan Abdullah bin Arqam, salah seorang sahabat Nabi yang terkemuka yang berwenang melaksanakan kegiatan Baitul Mal pusat. Begitu juga beliau juga berusaha meningkatkan pengeluaran pertahanan dan kelautan, meningkatkan dana pensiun dan pembangunan di wilayah taklukan baru. Khalifah membuat beberapa perubahan administrasi dan meningkatkan kharaj dan jizyah dari Mesir. Masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Setelah meninggalnya Utsman, Ali terpilih sebagai khalifah dengan suara bulat. Ali menjadi khalifah selama 5 tahun. Kehidupan Ali sangat sederhana dan dia sangat ketat dalam menjalankan keuangan negara. Gubernur Rai dijebloskan ke penjara oleh khalifah dengan tuduhan penggelapan uang negara. Dalam hal penerimaan negara, Ali masih membebankan pungutan khums atas ikan dan hasil hutan. Menurut Baladuri, Ali membebankan para pemilik hutan 4.000 dirham. Di hutan ini terdapat ngarai yang dalam yang menurut beberapa orang tanahnya dibuat untuk batu-batu istana, dan menurut yang lainnya itu adalah tanah longsor. Berbeda dengan Khalifah Umar, Khalifah Ali mendistribusikan seluruh pendapatan di Baitul Mal ke provinsi yang ada di Baitul Mal Madinah, Busro, dan Kufa. Sistem distribusi setiap pekan sekali untuk pertama kalinya diadopsi. Hari Kamis adalah hari pendistribusian atau hari pembayaran. Pada hari itu, semua perhitungan diselesaikan dan pada hari Sabtu dimulai perhitungan baru.
Karakteristik keuangan publik. Pandangan ahli fikih terhadap zakat dan pajak. Zakat merupakan kewajiban yang dibebankan kepada setiap orang Islam setelah memenuhi kriteria tertentu. Dalam Al-Quran terdapat 32 kata zakat dan 82 kali diulang dengan menggunakan istilah yang merupakan sinonim dari kata zakat, yaitu kata sedekah dan infak. Pengulangan mengandung maksud bahwa zakat mempunyai kedudukan, fungsi, dan peranan yang sangat penting dalam Islam. Dari 32 ayat dalam Al-Quran yang memuat ketentuan zakat tersebut, 29 ayat diantaranya menghubungkan ketentuan zakat dengan salat. Dari segi sejarah, kewajiban zakat telah disyariatkan kepada para nabi dan rasul sebagaimana telah dilaksanakan oleh Ibrahim alaihissalam. Quran Surat Al-Anbiya 2173 dan Ismail alaihissalam Quran Surat Maryam 1955. Bahkan terhadap Bani Israel, umat Nabi Musa alaihissalam, syariat zakat telah ditetapkan. Demikian pula terhadap umat Nabi Isa ketika Isa alaihissalam masih dalam buayan. Ahli kitab juga diperintahkan untuk menggunakan zakat sebagai salah satu instrumen agama yang hanif. Meski demikian, penerapan zakat pada umat-umat sebelum Islam belum merupakan suatu perintah yang mutlak, tetapi bersifat solidaritas dan rasa belas kasihan dalam rangka menyantuni orang-orang miskin. Barulah dalam syariat Islam, zakat ditetapkan sebagai suatu kejadian yang bersifat mutlak dan menjadi salah satu rukun Islam. Haraj, pajak hasil bumi, ghanimah, barang rampasan perang, pajak atas pertambangan dan harta karun, bea cukai dan pungutan-pungutan lainnya. Pada masa selanjutnya, sumber pendapatan pemerintahan Islam selain yang disebutkan di atas juga diambil dari beberapa macam sumber, di antaranya pajak kekayaan, pajak pendapatan, pajak kepala, dan pajak pemakaian rumah tangga. Dengan demikian, dalam Islam, setiap warga negara Muslim, selain kepadanya dibebankan kewajiban zakat atas harta tertentu, dia juga dikenakan kewajiban pungutan lain oleh negara yang dikenal dengan doribah. Imam Al-Qurtubi menunjukkan bahwa adanya kewajiban lain di samping zakat dengan menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 177. Pendapatnya itu diperkuat lagi dengan hadis Nabi SAW dari Fatimah yang berbunyi, dalam harta seseorang terdapat hak selain zakat. Hadis riwayat Daruqutni. Demikian pembahasan kita tentang keuangan publik dalam ekonomi Islam. Dan materi pertemuan ini juga tercakup dalam materi yang akan diujikan dalam ujian tengah semester. Berikut adalah panduan yang memandu saudara untuk membaca secara lebih aktif dari materi kuliah yang saya berikan. Yang pertama, jelaskan sejarah keuangan publik Islam. Kedua, jelaskan sumber sekunder keuangan negara. Dan yang ketiga, sebutkan karakteristik keuangan publik. Saya kira demikian untuk pertemuan ketujuh ini. Dan nanti akan saya berikan kesempatan untuk melakukan review terhadap materi perkuliahan dari pertemuan 1 sampai pertemuan ketujuh sebagai bahan untuk saudara-saudara menghadapi ujian tengah semester. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.